Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Kali ini saya berada di podcast outdoor. Kita bersama tim datang ke tempat Ibu Lasya Lastri Mamonto, SPT ME. Beliau adalah Kaban BPKPD Bolamondo Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selamat pagi Bu, menjelang siang. Pagi Pak Andi. Ya, sahabat podcast Suara NATO, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana Ibu Kaban ini, sebagai sekedar informasi, kemarin telah melakukan kegiatan PIM 2. Beliau akan berbagi dengan kita, sharing di podcast Suara NATO terkait dengan kegiatan itu. Tapi ada pepatah mengatakan, Bu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin perkenalan dulu, Bu, silakan profil Ibu. Baik, makasih Pak Andri ya. Pak Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada hari ini diberikan kesehatan, kemampuan sehingga kita bisa berkumpul sama-sama di tempat ini. Pak Andri, ini momen yang sangat luar biasa bagi saya karena saya diberikan kesempatan lewat Dinas Kominfo untuk bisa masuk dalam podcast Suara NATO ini. Jadi perkenalkan, nama saya Lasya Lastri Mamonto, SPT ME. Saya sekarang ini dipercayakan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolamondo Selatan. Jadi memang benar kemarin kami atas petunjuk dari Pak Bupati, saya bersama Pak Sekda diikutkan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Saya ikut di KMP LAN Makassar, Pak Andri. Kalau Pak Sekdanya di KMP LAN Pusat Jakarta. Jadi sudah menjelang dari tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Oktober nanti. Jadi ini Juni, Juli, sudah 2 bulan. Berarti berproses sampai sampai dengan nanti tanggal 13 Oktober. Insya Allah bisa selesai nanti ya. Kegiatan itu, Bu, tatap muka dan offline juga, online dan offline ya? Iya, jadi memang untuk angkatan kami angkatan 10, kami dapat tugas sebagai peserta pertama yang menggunakan materi blended learning. Apa itu, Bu? Jadi ini ada pola di mana kita ada sistem klasikal itu kita bertemu, kemudian nanti ada non klasikal. Nah, non klasikal ini ada sinkronusnya dan ada asinkronus. Nah, kalau sinkronis kita lewat media Zoom. Kemudian asinkronusnya itu kita membuat tugas atau ada pembelajaran mandiri nanti. Jadi seperti itu. Ini memang beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kami ini termasuk angkatan uji coba, Pak. Mungkin di daerah digitalisasi, Bu, ya? Iya, memang karena salah satu materi juga terkait dengan kepemimpinan digital, Pak. Iya, seperti itu. Ini, Bu, Kaban, tujuan utama dari PKN tingkat 2 ini apa, Bu? Pelatihan kepemimpinan nasional. Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 10 gitu, Pak. Iya. Jadi Pak, jadi tujuannya ini nanti kan kita yang dihadirkan itu adalah semua pemimpin-pemimpin yang ada di pemimpin-pemimpin OPD yang berasal dari semua daerah maupun lembaga atau instansi. Nah, Indonesia, Bu, itu atau di Indonesia Timur aja? Seluruh Indonesia, Pak. Tapi karena kami KMP LAN Makassar itu ada yang sebagian besar ikut dari Indonesia Timur ya, termasuk kami juga itu dari Sulawesi. Pokoknya Kepulauan Sulawesi, dan ada juga beberapa teman 2 orang atau 3 orang yang dari Papua yang ikut. Nah, jadi tujuannya nanti kami sebagai pemimpin yang merupakan salah satu stakeholder yang ada di kabupaten kota, yang ada di daerah ini, sebagai salah satu pengambil kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan perubahan sistem, pola, metode yang nanti bersifat progresif maupun inovatif. Jadi nanti diharapkan nanti kita bisa mempengaruhi orang lain untuk dapat bekerja dalam satu sistem yang mempunyai hubungan demi nanti ada tujuan kita yang tujuan akhirnya. Berarti itu sudah kayak tidak hanya
memimpin, tapi sudah bisa dikatakan leadership, Bu ya? Ya, Penguatan leadershipnya, potensi diri, penguatan potensi diri itu gitu. yang utama. Penguatan potensi diri itu paling utama. Dilatihlah di situ kami, karena semua materi pembelajaran nanti semuanya itu soal kepemimpinan. Seperti itu. Oh begitu, Bu ya? Iya, sampai dengan integritasnya, energi kepemimpinannya bagaimana kita menggerakkan organisasi pembelajaran yang ada dalam sistem, bagaimana kita menumbuhkan nanti ada inovasi digitalnya seperti apa. Jadi semua di situ dilatih lah kita, dibelajarkan lah di situ, seperti itu Pak Andri. Berarti mungkin outputnya bisa diimplementasikan di OPD masing-masing, Bu ya? Yap. Yang tujuan mungkin dari sisi bagaimana bisa meraih good governance maupun clean governance. Yes, betul sekali. Justru memang kami peserta PKN ini ada satu tugas utama di pembelajaran itu, ketika kita ada nanti kita bisa membawa suatu proyek perubahan. Proyek perubahan yang bisa merubah sistem yang ada. Seperti apa itu proyek perubahan itu? Nah, jadi kalau saya ini dicontohkan ke saya Pak Andri ya, kita masuk langsung ke proyek perubahan yang coba saya angkat. Jadi melihat situasi dan kondisi kita, Pak Andri sekarang khusus di Badan Pengelola Keuangan ini kan memang ada 7 bidang. Ada 6 bidang, kemudian ada 1 sekretariat. Nah, saya melihat komposisi dari yang ada. Kalau untuk bidang-bidang yang lain, pencapaian WTP-nya sudah kami raih. 7 tahun berturut-turut kami WTP. Kemudian, alhamdulillah, kemudian dari sisi keterkaitan dari APBD-nya dan lain sebagainya itu, saya merasa untuk kekuatan itu sekarang ada sudah di atas lah, seperti itu di dalam sistem pengelolaan. Tetapi ada satu hal di mana itu merupakan salah satu sebenarnya indikator daerah, yaitu peningkatan pendapatan asli daerahnya. PAD kita. PAD-nya kita. Ya. Nah, kami di sini kalau di kabupaten kota yang lain, di daerah-daerah lain khusus untuk pajak itu sudah ada satu OPD tersendiri. Tetapi di kami ini masih gabung. Makanya kenapa kami Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Karena ada bidang pajaknya di situ. Nah, saya coba mengangkat di sisi bidang pajak untuk proyek perubahan. Nah, proyek perubahan ini di sistem pelayanannya. Oke, nah ini bicara tadi terkait dengan PAD sistem pelayanan. Ini kan Bu, di daerah digitalisasi ini otomatis kita ini menjadi sebuah keniscayaan. Mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Iya, betul. Ini bukan hanya 5.0 tapi sudah 4.0 tapi sudah 5.0. Yes. Nah, terkait dengan pajak itu saya terobosan apa yang dibuat, Bu? Kalau kemarin saya sempat podcast di ruangan podcast kami, Pak Asisten 3, Pak Rickson Paputungan, beliau juga ada terobosan terkait dengan sistem informasi digitalisasi, yaitu yang dinamakan SILEDIS, sistem informasi elektronik administrasi. Iya. Jadi saya rasa itu bagus, terobosan yang luar biasa. Nah, kalau di Ibu kira-kira apa, Bu, ada terobosan itu? Iya, Pak. Jadi kan kami, saya latar belakang dulu ya, saya uraikan. Jadi dalam tujuan terakhir itu adalah peningkatan PAD. Nah, di dalam peningkatan PAD kita membutuhkan apa-apa yang harus kita laksanakan dulu. Nah, saya merubah dari proses sisi pelayanannya. Jadi seperti yang kita ketahui, kami itu di daerah ada kewenangan. Jadi kewenangan untuk mengelola jenis pajak. Nah, 11 jenis pajak itu menjadi kewenangan daerah untuk mengelola 11 jenis pajak 11 jenis pajak yang ada di Bolsel. Jadi itu turunan dari Undang-Undang Nomor 22, Pak. Kami juga sudah ada Perda, Undang-Undang Nomor 11, kemudian ada Perda Nomor 22 yang kita tindak lanjuti. Itu ada 11 jenis pajak yang kita kelola. Nah, sekarang kita akan merubah sistem pelayanannya dari 11 jenis pajak ini. Jadi andaikan Pak di rumah ini kita membangun kamar-kamarnya. Ya, di 11 jenis pajak ini kita bangun kamar-kamarnya. Jadi ada di SPTPD-nya, kemudian ada
EPBB-nya yang saya namakan dengan petik bunga. Kemudian ada EBPHTB-nya, kemudian ada tax clearance-nya, kemudian ada satu basis data Simpadanya. Jadi dengan tujuan kelima aplikasi ini akan terintegrasi satu sama lain. Jadi seperti PBB-nya dia akan terintegrasi nanti dengan BPHTB. Nanti terintegrasi juga dengan tax clearance-nya. Jadi contoh ketika terjadi proses jual beli kan BPHTB kan Pak, terjadi jual beli akan kelihatan ini nomor objek pajak mana. Kita akan tarik dari aplikasi petik bunga tadi. Kemudian dari sisi pengawasannya akan kelihatan ketika menggunakan tax clearance. Itu ada dari Berarti dari kelima itu terintegrasi Bu ya? Semua saling terintegrasi dan tujuan jangka panjang nanti ketika semua aplikasi ini akan terintegrasi, dia juga dalam sistem pembayaran nanti bisa melalui e-commerce atau merchant nanti seperti itu. Wah, luar biasa itu. Jadi semua proses pengelolaan pajak ini mudah, cepat, transparan, semua ada dalam satu sistem. Jadi sistem pelayanannya yang bisa digunakan oleh wajib pajaknya, kemudian bisa digunakan oleh OPD sebagai penggunanya maupun sebagai stakeholder utama yaitu key players-nya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bisa secara langsung juga memonitor terhadap pajak ini. Nah, kalau punya Pak Astika itu kan sistem informasi elektronik administrasi. Yes. Kalau Ibu ini apa namanya? Siledis itu kan kedengarannya agak ngeri-ngeri. Iya. Siledis ya kan. Konotasinya kan kalau masyarakat ternyata itu bagian dari aja mungkin supaya orang pikir apa sih Siledis itu? Iya, Kalau di Ibu? Jadi memang Pak, salah satu materi juga yang kami dapat di BIM ini adalah ketika proyek perubahan itu kita bisa membawa satu nama brand. Nah, brandnya ini kalau di saya namakan Sipaten. Sistem Informasi Pajak Terintegrasi. Sistem Informasi Pajak Terintegrasi. Yes. Paten berarti sudah tidak bisa dipikir. Apa itu? Ada logonya, ada tagline-nya, itu sudah didesain sedemikian rupa agar mudah diingat. Semua Pak sudah dari sampai dengan marketing nanti. Jadi keinginannya mungkin itu di bagaimana supaya apa Bu ya pengelolaan pajak ini bisa lebih mudah, lebih cepat seperti Ibu katakan tadi. Iya, seperti itu Bung Andi. Nah, ini terkait dengan optimalisasi pendapatan pajak Bu. Kita kan hari-hari ini mungkin tidak hanya di daerah, tapi mungkin secara keseluruhan orientasi kita itu lebih kepada pencapaian target pajak itu. Akan tetapi ada hal yang lebih penting yaitu peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Ini yang lebih penting. Ini Ibu melihatnya seperti apa ini Bu? Nah, itu tadi Pak yang Pak Bung Andi saya sampaikan bahwa ketika kita punya tujuan untuk meningkatkan PAD-nya, dari sistem mana dulu kita perbaiki. Nah, makanya kenapa saya memperbaiki dari sistem pelayanannya dulu, karena dengan tujuan tadi agar masyarakat itu punya ada rasa mereka turut hadir di dalam situ. Jadi mereka bukan cuma datang untuk melakukan pembayaran, tapi mereka bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Terberdaya Bu ya? Terberdaya. Jadi ada rasa kepercayaan mereka bahwa yang mereka setorkan ini akan sampai. Jadi dan ada trust di situ. Ada trust kepada mereka. Sampaikan ke mereka dan akan kembali juga kepada mereka. Karena pajak ini kan Bu mau bilang kewajiban, ya wajib juga. Hukumnya wajib. Mengikat. Kita kan mengikat. Di ajaran agama kita kalau namanya wajib ya harus dilaksanakan. Dilaksanakan ya berdosa. Iya, seperti itu Bang Andi. Jadi outputnya itu, input output itu trust itu yang disampaikan. Jadi pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa pelayanan ini menciptakan trust kepada masyarakat sehingga mereka bisa mau membayar pajak Bu ya. Makanya kenapa stakeholder itu kita libatkan semua dalam penggunaan aplikasi ini. Benar sekali Bu. Tidak mungkin kan BPKPD berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Makanya ada stakeholder yang kita coba petakan untuk kita libatkan di dalam aplikasi ini. Ya. Kemudian kan Ibu mengikuti PKN ini, bagian dari PKN itu adalah pelajaran, ada salah satunya agenda visitasi kepemimpinan nasional. Seperti apa?
Ya, jadi memang Pak Bung Andi dari seluruh, jadi kita itu ada mata pelajaran, ada 4 agenda, dari agenda 1 sampai dengan agenda 4. Nah, untuk visitasi ini ada di agenda 4. Dan kami peserta PKN itu turun untuk listen learn. Artinya kita mempelajari betul, apa yang ada di situ, apa di lokus yang kita akan angkat, yang coba-coba kira-kira ketika kita pulang ke daerah apa yang kita bisa laksanakan di daerah kita. Nah, kemarin berdasarkan tema yang coba kita angkat, dia mengangkat tentang desa wisata dengan menggunakan kearifan lokalnya untuk peningkatan pendapatan dari masyarakat. Desa wisata, Bu ya? Desa wisata, Pak. Nah, kami ke Yogyakarta. Nah, seperti Bung Andi ketahui kan, kalau Yogyakarta ini terkenal dengan banyaknya desa wisata yang ada di sana. Saya mendapat, bahkan sudah mendunia itu, Bu. Iya, dan saya mendapat bagian di Desa Tinala waktu itu. Desa Tinala, Bu ya? Kulon Progo ya. Kulon Progo sekarang kan bisa diceritakan sedikit, Bu, pengalaman di sana seperti apa? Iya, jadi Kulon Progo ini kan, Pak, sekarang itu ada bandara di Yogyakarta sekarang kan sudah di Kulon Progo, Pak. Kemudian Desa Tinala. Nah, satu yang menggelitik di hati saya ketika saya turun di sana, kalau dari wisata alam yang mereka jual, ya saya patut berbangga diri. Untuk Bolaang Mongondo Selatan kami mempunyai wisata alam yang luar biasa. Luar biasa. Gimana, Bu, kalau Ibu lihat perbandingannya? Iya, itulah. Kalau mereka menjual wisata alam, mohon maaf, saya tidak membandingkan ya. Saya tidak membandingkan, tetapi kalau saya Bolaang Mongondo Selatan, saya bangga dengan daerah. Tidak kalah, Bu ya? Tidak kalah dengan daerah lain. Tapi ada satu sistem yang saya belajar di sana, bahwa kenapa mereka bisa mengelola secara sistematis. Manajemen mereka, dari sisi marketingnya mereka, dari sisi inovasi mereka, bagaimana masyarakat diberdayakan di sana. Jadi yang mengelola itu adalah masyarakat. Ya? Tidak ada lagi, memang ada pendampingan dari baik dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Tetapi secara sistematis itu sudah bergerak sendiri, Pak. Karena sudah masyarakat sendiri. Kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa pentingnya wisata akan kembali kepada mereka juga dari sisi pendapatan mereka, pendapatan ekonomi mereka. Seperti itu sih, Pak. Kalau di sana waktu Ibu di Desa Tinala itu, Ibu yang coba Ibu gali kira-kira sampai bisa seperti itu, bagaimana, Bu, caranya itu? Nah, itu, Pak, satu yang menggelitik ke diri saya yang saya sampaikan tadi, di sistem mereka. Sistem ya? Iya, sistem mereka memang sudah tertata dengan ini. Nah, itu setelah saya pulang, karena memang listen learn itu kan kita belajar dari sana, kemudian kita aplikasikan nanti ke daerah. Saya coba bincang-bincang sama Pak Kadis Pariwisata, sama Pak Kadis Kominfo. Ayo kita sama-sama bagaimana kita membangun sistem ini. Dari sistem ini kita bangun apa yang kita akan jual dari Bolaang Mongondo Selatan. Apakah kita menjual cuma dari sisi alamnya atau ada faktor-faktor lain yang bisa kita jual? Nah, bagaimana dengan budayanya, kemudian bagaimana dengan kearifan lokal yang ada di sini? Coba mari kita sama-sama untuk kita ramu dalam satu paket yang bisa bergerak, bisa menggerakkan masyarakat, kemudian dia akan berjalan dengan sendirinya secara berkelanjutan, seperti itu. Berarti ini bagian dari korelasi kegiatan KPN ini, Bu ya? Iya, bagian dari korelasi. Kan, Pak, kalau pemikiran saya, Bu Andi, jadi ketika sektor pariwisata ini akan bergerak, multi efeknya pasti ini akan
Ada efek domino Bu pasti. Iya, dan multi efek itu bukan cuma dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat, ekonomi masyarakat, tetapi di daerah juga itu akan diuntungkan. Yes. Dari sisi pendapatan asli daerah. Ada kaitan dengan proyek perubahan saya. Nah, bagaimana dari sektor rumah makannya, bagaimana dari sektor penginapannya, belum juga dengan retribusi ketika orang masuk, itu kan ada retribusi di situ. Nah, itu yang coba saya pikirkan, kita sama-sama dengan teman-teman saya ajak untuk bagaimana kita mengelola sektor wisata ini. Saya rasa itu bisa Bu, apalagi kita terkenal dengan kearifan lokal yang begitu. Iya. Kita memuliakan tamu Bu, Iya, gitu kan. seperti Orang datang, kita memang menjamu dengan ya apa adanya kita, tanpa mengurangi atau melebihkan. Iya. Jadi itu mungkin saya rasa bisa Bu ya. Jadi ketika orang datang, mereka akan dapat semua yang ada di sini. Jadi ketika mereka datang, saya bisa wisata bawah laut. Setelah bawah laut, ada. Saya mau wisata air terjun, ada. Tapi setelah wisata alamnya, saya mau dapat apa lagi? Itu pertanyaan besarnya. Ya, itu yang jadi pertanyaan besar. Setelah wisata alam yang kami jual, apalagi yang paragliding mungkin, apalagi yang bisa kita dapat dari itu? Apa yang bisa kami dapatkan dari itu? Itu paket-paket yang mungkin kita coba akan bahas sama-sama dengan teman-teman. Kira-kira bagaimana untuk menjual bolsel? Berarti dia tidak hanya jadi rutinitas, tapi jadi kontinuitas. Kontinuitas. Gimana itu, dan itu bisa menggerakkan perekonomian masyarakat pasti itu, dan pendapatan daerah pasti itu Pak. Menyinggung pendapatan daerah Bu ini, berapa sih PAD kita Bu bolsel ini? Oke, saya punya data Bung Andi, ini tren dari pendapatan dari 11 jenis pajak yang coba kita kelola dari 2018 sampai dengan 2021. Memang ketika COVID kemarin itu kan semua sektor itu terkoreksi, berarti secara otomatis juga pendapatan asli daerah kita juga terkoreksi. Jadi memang dari 2018 total PAD kita ada di 17,8 miliar. Kemudian kemudian 2019 dia naik jadi 18 miliar. Tetapi di 2020 karena ada efek COVID kemarin itu turun secara drastis tinggal menjadi 15 miliar, dan sekarang kita coba untuk menggali kembali, membangun kembali. Di 2021 kita turun lagi 12 miliar sekian, tetapi di 2022 ada potensi-potensi lain yang coba kita gali seperti pajak sarang burung walet itu kita coba. Benar Bu. Itu udah jadi ini ya target Bu ya? Iya, udah salah satu target juga di. Banyak Bu ini. Kalau dari arah Gorontalo itu banyak Bu. Banyak. Kemudian dari sisi BPHTB-nya dengan ada sistem ini, sistem eBPHTB yang sudah terkoneksi dengan BPN, kemudian dengan tax clearance juga yang penggunanya PTSP nanti dengan inspektorat, kita akan coba menggali potensi-potensi itu untuk bisa menjadi target dengan harapan nanti ada peningkatan. Kalau secara stagnasi dia Bu berkisaran di berapa? Di 15. 15-an ya. Oke, 15 M ya. Nah, sektor-sektor apa saja itu Bu? 11 yang tadi itu? Yang 11 jenis pajak tadi. Dari ke-11 itu sektor mana Bu yang paling Kalau yang paling besar sekarang itu dia dari pajak restoran. Kenapa? Restoran? Oh, luar Jadi biasa. tanda tanya kan kenapa pajak restoran? Berarti sementara kalau melihat posisi di sini ini restoran di sini terbatas. Nah, kenapa pajak restoran itu salah? Banyak orang makan ini di Bolsel juga ini Bu. Ini Pak, kita diuntungkan dengan adanya JRBM. Ya. Kan ada cateringan di situ. Jadi itu salah satu target, dan itu target yang terbesar. Ada di 1,8 sampai 2, sekian M itu dari sisi catering yang di JRBM. Kemudian yang restoran-restoran rumah makan ini Bu yang ada. Benar, kalau dari Pantai Sondana itu di sepanjang itu ya. Jadi awal sekarang kami laksanakan juga dalam rangka tujuan untuk peningkatan ini, kami memasang alat tapping box. Karena memang salah satu 11 intervensi untuk pelaporan MCP KPK itu, kami kemarin untuk pelaksanaan memasang alat-alat tapping box yang ada di rumah makan itu dihadiri juga oleh KPK meskipun lewat
virtual. Jadi memang ketika kami pasang itu ada perubahan sedikit Pak di sisi pajak restoran yang 10% karena alat perekamnya sudah ada. Jadi 10% itu secara otomatis ketika bayar sudah terbaca di dalam satu sistem. Kalau sampai sejauh ini Bu, sistem ini kan kita kan masih ada, terus terang jujur saja ya, di daerah Bolsen ini kan daerah pesisir yang ada blank spot juga. Itu ada kendala nggak Bu itu terkait dengan sistem digitalisasi ini elektronik ini? Jadi kalau untuk di daerah-daerah yang black spot itu kami sudah mencoba untuk antisipasi, selain kami bekerja sama dengan Kominfo untuk bagaimana untuk percepatan nanti di daerah-daerah blank spot untuk bisa lebih cepat nanti untuk pembangunan jaringannya. Kemudian sambil menunggu itu kami mencoba menyediakan ada perangkat yang kami sediakan di sini. Jadi ketika nanti dari desa misalnya akan melakukan penyotoran untuk PBB-nya, kami sediakan perangkat di sini, mereka bisa mengisi langsung di aplikasi itu. Kemudian nanti kita coba untuk tahun depan untuk memperlebar nanti aplikasi ini di sistem pembayaran. Kita akan bekerja sama dengan e-commerce tadi, dengan merchant, di mana saja mereka bisa membayar, bisa lewat Tokopedia, lewat Shopee ataupun lewat Kris. Kami akan coba juga bekerja sama dengan Briling. Karena Briling ini bisa sampai ke desa-desa. Mereka ke warung saja mereka sudah bisa membayar. Jadi itu langkah-langkah yang secara bertahap kita akan coba laksanakan seperti itu. Ini Bu, tentu untuk mewujudkan ini butuh dukungan seluruh stakeholder. Ya, oke lah. BPKPD ini merupakan motor untuk itu mencapai tujuan itu, tapi kan tanpa adanya dukungan dari baik dari pemerintah maupun masyarakat dari tingkat desa sekalipun kecamatan, kabupaten, ini tentu bisa saja tidak akan kita capai, tidak akan bisa terwujud. Nah, sejauh ini seperti apa Bu dukungan dari stakeholder itu? Seluruh stakeholder. Jadi memang kalau di proyek perubahan Bung Andi, kami itu ada satu metode pemetaan untuk stakeholder. Nah, alhamdulillah kemarin ketika saya mengajukan proyek perubahan saya di dalam ujian rancangan proyek perubahan itu dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Dan itu salah satu kekuatan besar dari tim penguji saja ketika melihat key playersnya Pak Bupati hadir pada saat itu, mereka sangat yakin bahwa proyek perubahan ini bisa dilaksanakan. Nah, dan akan kita laksanakan. Dan akan dilaksanakan karena disitulah diyakini bahwa didukung sepenuhnya oleh Bupati hadir ya kemarin. Hadir langsung ya? Mentor. Luar biasa. Memang luar biasa Pak Bupati bisa hadir di ujian rancangan proyek perubahan. Kemudian stakeholder lain juga yang saya coba libatkan nanti ada dari Kominfo, di mana karena ini aplikasi ada dalam satu halaman web, kita akan kerjasama dengan Kominfo nanti. Kemudian BPN, keterlibatan dari BPN, kemudian keterlibatan dari pariwisata sebagai salah satu penyumbang retribusi dan pajak yang ketika dia bergerak akan multi efeknya begitu besar. Dan gaya Pak Kadis Pariwisata yang saya sangat hampir Ibu sudah sebut tadi, bahaya itu kalau tidak disebut. Marah dia nanti Bung Andi. Marah dia nanti. Sektor pariwisata tentunya Bu. Sektor pariwisata yang saya harapkan bisa menjadi multi efek nanti untuk penyumbang pendapatan asli daerah nanti. Kemudian nanti ada inspektorat dari sisi pengawasannya, kemudian PTSP-nya dari izin-izin, kemudian dari kecamatan, camat-camat untuk PBB-nya, kemudian dari perangkat desa sampai dengan kolektor-kolektor nanti itu semua dilibatkan. Sampai ke tingkat desa masyarakat. Sampai wajib pajak itu sendiri. Luar biasa. Pemetaan stakeholdernya. Jadi, kalau bisa dikata sinergitas ini sampai sejauh ini terkoneksi ya, bisa dikata. Alhamdulillah, buktinya dengan podcast ini dukungan dari Kominfo. Kita
Pak Bupati sudah sampaikan bahwa setiap kepala OPD itu Pak akan wajib untuk di podcast, Bu. Dan kali ini kita berada di ruangan Ibu, datang ini luar biasa di ruangan Ibu langsung. Biasanya kita di ruang podcast kita, Bu. Ini kita podcast outdoor. Oke, gitu Bu ya. Nah, ini bicara tadi Bu kegiatan Ibu KPN. Kemudian ada agenda perubahan proyek visitasi tadi yang disampaikan. Tentu ini istilahnya kalau di apa namanya ada istilahnya analisis SWOT. Ya, SWOT itu kan strong witness. Ya, ada tantangan itu seperti itu ya. Hambatan tantangan sejauh ini ada nggak Bu ya untuk mencapai ini? Iya, kalau kami menggunakan bukan analisis SWOT, tapi kami SWAR. SWAR. Jadi kalau SWOT itu strong witness opportunity dan berarti ini ada SWAR ya. Apa itu ya? Ada strength, kekuatannya, O-nya opportunities. Kemudian apa? Bentar. SWAR ya? Iya, SWAR. Nah, jadi strength, kekuatan, opportunities, aspiration dengan result. Hasil ya? Iya, hasil. SWAR. Wah, luar biasa itu. Berarti yang biasanya kita dengar itu SWOT. Kalau ini SWAR. Ya? Kalau PKN 2 ini arahnya sudah ke SWAR. Ya. Yeah. Jadi strength, opportunities, aspiration, kemudian result. Hasil, oke. Hasil. Karena yang diutamakan itu adalah hasil. Semua. Jadi proses ya mau bagaimana hasilnya harus ada. Mau diproses seperti apa tetap hasilnya mesti ada. Ya, benar. Jadi SWOT itu bisa dijelaskan sedikit Bu bagaimana? Iya, kalau dari sisi dari pemetaan SWOT-nya, kalau dari sisi strength, kekuatan yang saya pegang itu adalah dukungan stakeholder. Oke. Itu yang utama. Kemudian itu dukungan dari staf yang ada di BPKPD ini sendiri. Karena saya tidak berjalan sendiri, tetapi saya harus didukung oleh tim kerja. Kemudian kekuatan juga yang saya petakan yaitu di mana sekarang ini kita ada halaman web untuk pajak yang sudah dibangun oleh Kominfo. Jadi itu kekuatan. Kemudian nanti dari opportunities-nya saya coba petakan itu ada dukungan dari tim Korsubga KPK tadi yang saya sebutkan untuk optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu 11 daerah intervensi dari KPK. Kemudian infrastruktur IT-nya, kemudian dari pihak bank swasta juga ya? Iya, pihak banknya itu sendiri. Kemudian dari aspirationnya kita mencoba menyediakan suatu sistem pengelolaan yang tadi sipatennya, kemudian pelayanan pajak digital itu yang sipaten. Kemudian tujuan nanti terakhirnya adalah dengan sistem pembayaran pajak ini akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah. Itu DP apa namanya? Ending dari itu. Ending dari satu cerita itu hasil. Result. Saya baru dengar ini Bu SWAR ini. SWAR Pak, sekarang itu SWAR. Nah, oke Ibu, ini mungkin kita sudah mau di akhir. Harapanmu ini kita Bolsel kemarin kan barusan ulang tahun yang ke-14 dengan semangat ya bisa dikata Bolsel ini mulai beranjak remaja. Ini masa pubertas ini agak bahaya nih Bu. Kalau dia tidak bisa-bisa tidak terarah katakan kayak anak remaja ya. Ini Ibu melihat sampai sejauh ini Bolsel seperti apa Bu? Iya. Jadi 14 tahun ya Bolsel. Kalau seperti ini remaja tadi yang dikatakan Bung Andi. Kalau menurut ini persepsi saya, kalau menurut saya Bolang Mongondo Selatan ini bergerak cepat ya. Agile. Jadi kalau seorang pemimpin itu dibutuhkan agile-nya. Dia bisa bergerak cepat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, Bolsel seperti itu sekarang. Perkembangannya sangat-sangat cepat dan kita bisa lihat sendiri bahwa bagaimana Bolsel di 10 tahun yang lalu dengan Bolsel sekarang ini sangat luar biasa.
Nah, dari sisi harapan saya, karena saya termasuk salah satu stakeholder juga yang masuk pelaku yang ada di Bolaang Mongondo Selatan, alhamdulillah kami punya pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Beliau sangat intens bagaimana bisa bersama masyarakat, bagaimana beliau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bisa dengan masyarakat, bisa berbaur dengan masyarakat dengan visi misi mereka, visi misi mereka. Ada program prioritas yang mereka laksanakan. Saya justru yang ada dalam sistem itu merasa bangga dengan pemimpin kami. Nah, alhamdulillah kami sekarang ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bisa membentuk satu tim kerja yang solid. Para pimpinan OPDI ini kalau saya nilai sangat-sangat solid dan ini sulit didapatkan di daerah lain. Bisa satu ketika Pak Bupati bilang di jalannya ke kanan, semuanya ke kanan. Kalau ke kiri, ke kiri. Tidak ada yang ke kanan dan ke kiri. Semuanya itu beda. Dan itu salah satu kekuatan besar bahwa kami punya tim yang solid. Tim yang solid. Dan insya Allah Bolaang Mongondo Selatan 14 tahun dan tahun-tahun akan mendatang lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya yakin pasti Bolaang Mongondo Selatan bisa nanti akan bersaing dengan daerah-daerah lain. Amin. Itu harapan kita semua juga, seluruh masyarakat Mongondo Selatan. Itu harapannya, Bu. Closing statement, Bu, di pertemuan perbincangan kita pada siang hari ini. Ada yang mau disampaikan, Bu, dari awal Ibu sampaikan tadi? Iya, jadi closing statementnya berdasarkan 3 tadi yang kita bahas, 3 garis besar, mulai dari PKN-nya, kemudian mulai dari proyek perubahannya sampai dengan nanti efeknya, proyek perubahannya hasil. Jadi closing statement saya, mari kita sama-sama sebagai bagian dari stakeholder Pak Bupati untuk mendukung visi misi Pak Bupati, nanti kita menjadi pemimpin yang bisa bergerak cepat untuk membangun Bolaang Mongondo Selatan dengan membawa satu inovasi terbaru, inovasi perubahan yang bisa merubah organisasi yang ada di Bolaang Mongondo Selatan untuk mencapai cita-cita kami. Ya, luar biasa. Closing statement yang saya rasa itu luar biasa dari Ibu Kaban, BPKPD Bolaang Mongondo Selatan. Nah, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Kaban BPKPD Bolaang Mongondo Selatan, Ibu Lasya Lastri Mamonto SPT ME. Dari perbincangan ini kita akan mengambil 3 kesimpulan. Saya akan menyimpulkan bahwasanya yang pertama, saya ingin mengutip pepatah kuno, Bu, dari negeri yang dulu menjajah kita, negeri Belanda. Ada istilah Leiden is Leiden. Jadi memimpin itu menderita. Jadi bagaimana seorang pemimpin dari setiap semua status, baik dia itu pemimpin rumah tangga, pemimpin daerah maupun pemimpin organisasi, memimpin benar-benar bahwa mencurahkan semua kepemimpinannya untuk mendapatkan perubahan. Dan kata-kata tadi itu, pepatah kuno Belanda itu, di mana kita sudah dapatkan hari ini. Almarhum Bapak Haji Erson Malu itu telah meletakkan pondasi dasar yang kuat terhadap daerah ini. Bupati terpilih pertama, kemudian dilanjutkan meninggalkan legasi yang diikuti oleh hari ini oleh Bapak Bupati Haji Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Wakil Bupati Dede Abdul Hamid. Insya Allah ini akan bisa kita lanjutkan sampai Bolsel ke depan bisa lebih baik lagi. Itu yang pertama, Bu. Kemudian terkait dengan proyek perubahan Ibu, saya ingin mengatakan mari juga Bolsel destinasi wisata. Ini akan kita bikin, Bu, mungkin ke depan bisa lebih baik lagi tagline. Jadi seperti istilah mari juga Bolsel itu ya bukan hanya menjadi segala slogan. Mari juga Bolsel, orang datang dan kita lihat bagaimana Bolsel hari ini dan insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Dan terakhir, quote saya terkait dengan pajak ini, Bu. Orang bijak taat pajak. Kalau tidak bayar pajak, apa kata dunia, Bu? Mari coba bayar pajak. Saya Andri Hasan undur diri bersama Ibu Lasya Mamonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat, Pak.